Apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami, itu nggak ada. Lah, yang bawa kan dia. Ini kan ada video kan, kalau nggak salah. Saya juga ada relawan Ganjar yang mau nerima, benar nggak? Kan saya nggak pernah terima. Menolak, dibilang katanya saya menolak karena ini wilayahnya Pak Anies, Pak RT dekat Pak Anies, iya kan? Menolak, nggak ada. Setelah sepekan lamanya, pedangdut Dewi Persik terlibat konflik dengan Malkan, ketua RT, kini menyisakan cerita yang membuat kita terhenyak. Disinyalir, sengitnya gesekan yang terjadi antara Dewi Persik dengan ketua RT lantaran adanya perbedaan pilihan politik kandidat calon presiden. Lantas, benarkah penolakan sapi kurban Dewi Persik tidak lepas dari adanya isu politik dan bagaimana keduanya menjawab tudingan tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara pedangdut Dewi Persik dengan seorang ketua RT yang diketahui bernama Malkan terkait kisruh penolakan sapi kurban seminggu yang lalu sampai kini masih berlanjut. Bahkan kian hari bertambah sengit saja gesekan yang terjadi di antara keduanya. Ironisnya lagi, polemik yang terjadi antara Dewi Persik dan Malkan merambah ke isu politik. Tidak sedikit netizen yang ikut bersuara dengan menuding Dewi Persik sebagai pendukung salah satu calon presiden dari Partai Pertahanan, sebut saja Ganjar Pranowo. Kisruh penolakan sapi kurban milik pedangdut yang kerap disapa DP itu juga dikaitkan dengan calon presiden lainnya, Anies Baswedan. Komentar dari netizen mengenai hal tersebut sempat ramai dan menjadi pemberitaan sejumlah media. Lantas, seperti apa tanggapan seorang Dewi Persik yang dianggap mengusik dan menyeret nama bakal calon presiden Anies Baswedan? Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Nah, saya tulis di sini seperti ini. Apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami, itu nggak ada. Nggak ada. Lah, yang bawa kan dia. Ini kan ada video kan, kalau nggak salah. Saya juga ada relawan Ganjar yang mau nerima, benar nggak? Kan saya nggak pernah terima. Menolak, dibilang katanya saya menolak karena ini wilayahnya Pak Anies, Pak RT dekat Pak Anies, iya kan? Menolak, nggak ada. Pak Anies nggak ngajarin itu sama saya. Saya berkawan lama sama Pak Anies, tapi Pak Anies nggak pernah ngajarin itu. Nggak ada, Pak Anies nggak ada kaitannya dengan ini. Kita nggak ada sebut nama Pak Ganjar, itu nggak ada. Adanya isu politik dalam perseteruan DP dengan Malkan semakin kentara dengan adanya poster Anies Baswedan yang bertebaran di lingkungan tempat tinggal ketua RT tersebut. Seperti yang sudah diduga banyak orang, Malkan selaku ketua RT dituding sebagai pendukung Anies yang akan bersaing dengan Ganjar dalam pilihan presiden 2024 nanti. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, banyak yang percaya jika panasnya tensi perseteruan DP dengan ketua RT lantaran dipengaruhi perbedaan pilihan politik. Tentu saja, selain Tuhan, hanya DP dan sang ketua RT yang tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga menyulut perseteruan yang begitu panas. Nggak ada efek apa-apa buat saya. Buat saya ini cuma fenomena alam aja yang harus dijalanin, udah. Jadi ya wajar kalau ada orang yang berkeluh kesah, orang apa, ya nggak apa-apa. Itu kan fakta yang membuktikan semua.
Masa sih malah terkenal kan Pak? Di Baleho kan ada Bapak sama Pak Anies. Malah terkenal bapaknya, lumayan promosi gratis di wartawan, promosi gratis di TV nggak pakai bayar Pak. Tinggal gandeng artis, oke sudah. Selama ini juga hubungan kita baik sebenarnya, nggak ada permasalahan apa-apa ya. Kalaupun ada miskomunikasi, mohon kedewasaan kita lah untuk kedepannya yang lebih baik. Adanya dukung-mendukung calon presiden dalam pusaran konflik DP dengan Malkan Ketua RT tidak luput dari pengamatan Farhad Abbas. Ya, baru-baru ini Farhad Abbas membenarkan jika Ketua RT bertetangga dengan Anies Baswedan. Namun yang menarik, Farhad tidak mempersoalkan adanya dukungan atau tidak terhadap tokoh politik tersebut. Terkait benar atau tidaknya, Farhad lebih menekankan tudingan-tudingan DP terhadap Ketua RT yang tidak berdasar dan tak masuk akal. Maka seperti inilah tanggapan Farhad Abbas terkait permasalahan yang terjadi tersebut. RT itu memang itu tetangganya Anies Baswedan, memang di situ. Calon presiden tinggal di situ. Ya kan? Harusnya baik-baik aja kan. Kalau saya tinggal dekat rumah Anies, saya sapi kalau ada duit saya sumbang 2 gitu kan. Kalau perlu saya bilang buat Pak Anies dan keluarga dan warga kan kira-kira gitu. Terus kalau ini udah nggak nyumbang, baru ngejek, baru nuduh Pak RT spekulasi. Kalau mau ngatur-ngatur seperti itu, saya rasa Tuhan juga maha mendengar, maha tahu siapa yang buruk, siapa yang baik kan gitu-gitu. Nggak usah kita memburuk-burukkan orang. Akan kelihatan kok, kan ini perkara mudah gitu. Bukan perkara susah. Apa sih masalahnya? Saya mau diminta sapi, saya mau dilepas, kan nggak nyambung. Ditanya sama pembantunya di muka rapat nggak ada. Terus alasannya katanya pembantu saya takut, padahal benar. Terus kebenaran itu perasaan kamu, nggak begitu. Sumpah itu, sumpah pocong itu pembantunya. Kamu dengar apa kan? Biar jadi pocong beneran kalau dia bohong kan? Atau yang terhasut dan yang merasa itu benar yang jadi pocong kan? Kemarin itu saya bertugas Pak sebagai Ketua DKM Masjid, sebagai Ketua Panitia penyelenggaraan, pemotongan dan penyaluran hewan kurban. Alhamdulillah sudah selesai. Ya kan? Terkait permasalahan dari salah satu warga, kalau buat saya memang dari awal saya sebenarnya nggak ada masalah dan nggak ingin punya masalah dan nggak ingin menciptakan masalah. Ya, jadi kalau buat pribadi saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Kalaupun ada gunjang-ganjing sana sini, ya mungkin ada miskomunikasi ataupun apa, yaitu di luar kendali saya. Ya mungkin saya atau siapapun itu yang salah, saya akuin, saya minta maaf. Kalau misalnya memang itu ada di kesalahan saya, tapi insya Allah sih mungkin ini bukan kesalahan dari saya. Permasalahan miskomunikasinya. Panasnya gesekan yang terjadi yang melibatkan DP dan Ketua RT nyaris berujung klimaks saat keduanya bertemu untuk mencari titik temu saat mediasi. Tapi sayangnya mediasi berakhir buntu alias gagal total. Gagalnya mediasi antara DP dan Ketua RT disinyalir lantaran terbelahnya dukungan. Bahkan DP menuding Ketua RT telah memprovokasi warga. DP yang sepertinya habis kesabarannya terlihat begitu marah sambil berurai air mata. Mantan istri Angga Wijaya itu menyerang Ketua RT. Masalah minta maaf itu gampang, cuman sikap Pak RT-nya ini menurut saya arogan. Kenapa? Karena kan sapi itu kan keperluan berkorban untuk masyarakat, bukan buat pribadi. Kecuali barang pribadi saya titipin di masyarakat, itu baru tidak boleh. Nah ini kan keperluan untuk masyarakat, nggak ada salahnya kan kalau kita misalkan saling tolong menolong gitu. Dimana barang itu atau sapi itu untuk sesama, jadi jangan egois, kita sesama manusia harus bisa saling tolong menolong, padahal kan intinya untuk kebaikan bersama. Ditambah Pak RT responnya malah memprovokasi warganya, ya diduga seperti itu. Menurut saya itu tidak patut dilakukan oleh seorang RT, sangat disayangkan sekali. Harusnya RT itu sebagai penengah, ini malah sebaliknya, malah RT-nya nggak terima dan merasa terhina cuma karena dititipkan sapi untuk kemaslahatan masyarakat. Ya itu hak dia lah, hak dia. Saya kan nggak
Saya bilang, saya itu kalau memang ini dianggap kesalahan saya minta maaf. Kalau memang dianggap ini kesalahan saya. Tapi saya juga sebagai manusia ya mungkin bisa aja saya salah. Tapi saya kan cuma mendapat informasi dari seorang ustadz yang namanya Ustadz Kutubi. Jadi saya nggak, ya boleh dibilang, saya nggak mau nyalain siapa-siapa lah. Udah, saya anggap ini selesai. Dan titik intinya, kalau ada hilaf ataupun kesalahan saya minta maaf. Sengitnya perseteruan antara DP dan Malkan tidak hanya menarik perhatian sejumlah kalangan, tetapi juga warga sekitar. Tak heran saat mediasi digelar menyedot perhatian banyak orang untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi. Maka seperti inilah tanggapan sejumlah warga mengenai perseteruan DP dan Ketua RT. Sebenarnya kalau masalah itu ya kita nggak begitu paham ya, kalau sama RT sama Pak DP, cuma baca TikToknya aja, oh apa iya apa enggak gitu doang. Pas di bawah tadi kita nggak ngeliat. Baik. Kalau mau foto aja, ya. Jadi kayak, jadi dia nggak kayak artis gitu, kayak ngadep kita. Satu pekan lamanya DP dan Ketua RT terlibat friksi. Selama itu pula keduanya menjadi tontonan banyak orang, terutama di media sosial. Dan kabar mengejutkannya datang dari Malkan. Selaku Ketua RT, Malkan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Meski sempat terdengar isu jika DP akan membawa konflik tersebut ke ranah hukum, pada akhirnya ia pun mengurungkan niat tersebut dan merespon baik permintaan maaf Pak RT. Anggap udah nggak ada permasalahan ini mah, buat saya capek, malu urusan korban. Saya dari awal kan nggak pernah ingin ada masalah. Berarti kan di situ nggak perlu minta maaf, saya udah mau maafkan secara otomatis. Ya kan, orang nggak perlu orang minta maaf kok sama saya. Atau lagi kalaupun saya minta maaf atas kehilafan ini. Kan saya udah minta maaf kalaupun ada hilaf saya. Walaupun sebenarnya ini adalah miskomunikasi yang saya nggak tahu awalnya. Aku sih juga harus bisa memaafkan dan meminta maaf juga dong, karena memang kan beliaunya juga mengakui adanya miskom antara beliau dengan saya, di mana urusannya dengan Pak Ustadz gitu. Jadi kalau masalahnya saya kan urusannya saya kan kemarin dengan Pak Ustadz. Gitu. Jadi ya udah clear lah, ngapain dibesar-besarkan, itu rasa juga udah lewat, dagingnya pun juga udah dibagi-bagikan. Udah di tetangga-tetangga juga, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya antara aku sama Pak RT, cuman masalah miskom aja, dimana kan ART ataupun supir kan ketika dibentak atau mungkin, tapi beliau udah mengakui kan bahwa itu emosi sesaat, sehingga ya itu ada emosi terus marah sama ART saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.